Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 ingin mempresentasikan material dan resiko audit. Sebelumnya, izinkan saya untuk memperkenalkan anggota kelompok. Yang pertama itu ada saya sendiri, Abdul Qadir Zelani, dan ada Azahra Kania Hadi, dan Siti Meditania. Nah, ini untuk materi yang akan dibahas pada kesempatan kali ini. Yang pertama itu ada konsep materialitas. Yang kedua ada hubungan antara materialitas dengan bukti audit. Dan yang ketiga ada risiko audit. Selanjutnya akan dibacakan dengan rekan saya. Pertama, ada materialitas. Materialitas yaitu konsep dasar atau panduan bagi auditor. Dasar penerapan standar auditing, terutama standar pekerjaan lapangan dan standar pelaporan. Untuk materialitas sendiri, yaitu besarnya nilai yang dihilangkan atau salah saji informasi akuntansi yang dilihat dari keadaan yang melingkupinya. Dapat mengakibatkan perubahan atau pengaruh terhadap pertimbangan orang yang meletakkan kepercayaan terhadap informasi tersebut karena adanya penghilangan atau salah saji itu. Mengapa konsep materialitas penting dalam audit atas laporan keuangan? Auditor tidak dapat memberikan jaminan bagi klien atau pemakai laporan keuangan yang lain bahwa laporan keuangan auditan adalah akurat. Oleh karena itu, dalam audit atas laporan keuangan, auditor memberikan keyakinan berikut ini. Yang pertama, auditor dapat memberikan keyakinan bahwa jumlah-jumlah yang disajikan dalam laporan keuangan beserta pengungkapannya telah dicatat, diringkas, digolongkan, dan dikompilasi. Yang kedua, auditor dapat memberikan keyakinan bahwa ia telah mengumpulkan bukti audit kompeten yang cukup sebagai dasar memadai untuk memberikan pendapat atas laporan keuangan auditan. Dan yang ketiga, auditor dapat memberikan keyakinan dalam bentuk pendapat atau memberikan informasi dalam hal terdapat perkecualian bahwa laporan keuangan sebagai keseluruhan disajikan secara wajar dan tidak terdapat salah saji material karena kekeliruan atau ketidakberesan. Next. Selanjutnya, ada pertimbangan awal tentang materialitas. Yang itu terbagi menjadi dua. Yang pertama, ada pertimbangan kuantitatif, yaitu berkaitan dengan hubungan salah saji dengan jumlah kunci tertentu dalam laporan keuangan. Misalnya, laba bersih sebelum pajak dalam laporan keuangan. Yang kedua, total aktiva dalam neraca keuangan. Yang ketiga, total aktiva lancar dalam neraca. Yang keempat, total ekuitas pemegang saham dalam neraca. Selanjutnya, pertimbangan kualitatif, yaitu pertimbangan yang berkaitan dengan penyebab salah saji. Misalnya, kemungkinan terjadi pembayaran yang melanggar hukum. Yang kedua, kemungkinan terjadinya ketidakberesan. Yang ketiga, syarat yang tercantum dalam perjanjian penarikan kredit dari bank yang mengharuskan klien untuk mempertahankan beberapa rasio keuangan pada tingkat minimum tertentu. Yang keempat, adanya gangguan dalam tren laba. Dan yang kelima, sikap manajemen terhadap integritas laporan keuangan. Next. Selanjutnya ada tingkatan materialitas. Yang pertama ada materialitas pada tingkat laporan keuangan. Auditor harus mempertimbangkan dengan baik penafsiran materialitas pada tahap perencanaan audit. Jika auditor menentukan jumlah rupiah materialitas terlalu rendah, auditor akan mengkonsumsi waktu dan usaha yang sebenarnya tidak diperlukan. Sebaliknya, jika auditor menentukan jumlah rupiah materialitas terlalu tinggi, auditor akan mengabaikan salah saji yang signifikan sehingga ia memberikan pendapat wajar tanpa pengecualian untuk laporan keuangan yang sebenarnya berisi salah saji material. Next. Kemudian tingkatan materialitas yang kedua ada materialitas pada tingkat saldo akun. Materialitas pada tingkat saldo akun adalah salah saji minimum yang mungkin terdapat dalam saldo akun yang dipandang sebagai salah saji material. Konsep materialitas pada tingkat saldo akun tidak boleh dicampur adukan dengan istilah saldo akun material. Saldo akun material adalah ukuran saldo akun yang tercatat
Sedangkan konsep materialitas berkaitan dengan jumlah salah saji yang dapat mempengaruhi keputusan pemakaian informasi keuangan. Nah, kemudian hubungan antara materialitas dengan bukti audit. Materialitas adalah salah satu dari faktor-faktor yang mempengaruhi pertimbangan auditor mengenai kecukupan atau kuantitas yang diperlukan bahan bukti. Ada perbedaan antara istilah materialitas dengan saldo akun material. Contohnya secara umum adalah benar mengatakan bahwa semakin rendah tingkat materialitas, semakin besar jumlah bukti yang diperlukan atau hubungan terbalik. Secara umum juga benar untuk mengatakan bahwa semakin besar atau semakin signifikan suatu saldo akun, maka semakin besar jumlah bukti yang diperlukan atau hubungan langsung. Berbagai kemungkinan hubungan antara materialitas dan bukti audit digambarkan sebagai berikut. Yang pertama, jika auditor mempertahankan risiko audit konstan dan tingkat materialitas dikurangi, auditor harus menambah jumlah bukti audit yang dikumpulkan. Yang kedua, jika auditor mempertahankan tingkat materialitas konstan dan mengurangi jumlah bukti audit yang dikumpulkan, risiko audit menjadi meningkat. Nah, kemudian yang terakhir, jika auditor menginginkan untuk mengurangi risiko audit, auditor dapat menempuh melalui salah satu dari 3 cara. Nah, caranya itu ada 3. Nah, diantaranya yang pertama menambah tingkat materialitas, sementara itu mempertahankan jumlah bukti audit yang dikumpulkan. Yang kedua, menambahkan jumlah bukti audit yang dikumpulkan, sementara itu tingkat materialitas dapat dipertahankan. Yang ketiga, menambah sedikit jumlah bukti audit yang dikumpulkan dan tingkat materialitas secara bersama-sama. Yang ketiga, resiko audit. Nah, pengertian resiko audit dapat didefinisikan sebagai suatu ketidakpastian yang diterima auditor dalam pelaksanaan auditnya, seperti ketidakpastian terhadap suatu validitas dan reliabilitas dari bukti audit. Ketidakpastian mengenai efektivitas terhadap internal control. Kemudian akan dilanjutkan oleh Ajay. Unsur risiko audit. Yang pertama, risiko pengendalian atau control risk adalah risiko terjadinya salah saji material dalam suatu asersi yang tidak dapat dicegah atau dideteksi secara tepat waktu oleh pengendalian intern entitas. Yang kedua, risiko deteksi atau detection risk. Risiko deteksi adalah sebagai akibat auditor tidak dapat mendeteksi salah saji material yang terdapat dalam suatu asersi. Yang ketiga, risiko bawaan atau inherent risk. Risiko bawaan merupakan ketentanan asersi terhadap salah saji misstatement yang material yang mengasumsikan bahwa tidak ada pengendalian yang berhubungan. Selanjutnya, penggunaan informasi risiko audit. Contoh, asumsikan bahwa auditor telah membuat penilaian risiko berikut untuk suatu asersi tertentu seperti asersi kelengkapan untuk persediaan, AR sama dengan 5%, IR sama dengan 75%, CR sama dengan 50%. Risiko deteksi dapat ditentukan sebagai berikut. DR sama dengan AR dalam kurung IR kali CR sama dengan 0,05 dalam kurung 0,75 dikali 0,50 sama dengan 13%. Risiko deteksi sebesar 13% berarti auditor perlu merencanakan pengujian substantif dengan suatu cara yang akan menghasilkan risiko yang dapat diterima bahwa terdapat kemungkinan kegagalan sekitar sebesar 13% dalam mendeteksi salah saji yang material. Risiko ini dapat diterima jika auditor memiliki keyakinan
keyakinan dari sumber-sumber lain untuk mendukung penilaian risiko bawaan dan risiko pengendalian. Perbedaan risiko deteksi dengan risiko bawaan. Risiko bawaan dan risiko pengendalian terlepas dari dilakukan atau tidaknya audit atas laporan keuangan. Sedangkan risiko deteksi berhubungan dengan prosedur audit dan dapat diubah oleh keputusan auditor itu sendiri. Hubungan antara materialitas, risiko audit, dan bukti audit. Materialitas dan risiko adalah unsur penting dalam merencanakan audit dan merencanakan pendekatan yang akan digunakan dalam audit dengan tujuan memperoleh bukti audit yang kompeten. Prosedur audit, review jurnal, dan master file untuk transaksi yang tidak rutin dan teliti jumlahnya. Telusuri jurnal penjualan, ketembusan order penjualan, faktur penjualan, dan dokumen pengiriman. Mungkin itu saja presentasi dari kelompok 5. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Udah nih. Udah. Dah.